Alhamdulillah Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih yang sudah ready. Kita mulai. Boleh berikan reactionnya Bapak dan Ibu di kolom chat ya, atau di Zoom-nya boleh berikan reactionnya, mungkin jempolnya kah atau apa, boleh silakan ya. Yang sudah ready, kita mulai sesi kita bersama-sama ya. Wah, terima kasih. Wah, oke. Yang lainnya silakan. Kita boleh cek terlebih dahulu ya kesiapan Bapak dan Ibu sahabat semuanya untuk kita mulai sesi kita bersama-sama. Oke, sip. Terima kasih. Terima kasih. Yang lainnya boleh silahkan kita tunggu reactionnya. Oke, kesiapan kita untuk memulai sesi kita bersama-sama. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu semuanya. Dan em, Bapak dan Ibu ya, eh, mungkin Bapak dan Ibu sudah kita cek dulu ya. Ada beberapa di sini. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang sudah mendapatkan atau mendapatkan ini ya, report 45 talent DNA. Boleh tuliskan Bapak dan Ibu 45 di kolom chat. Dan apabila Bapak dan Ibu sudah memiliki laporan top talent 10 ya, boleh tuliskan 10 di kolom chat. Dan apabila belum pernah melakukan assessment talent DNA, artinya belum ada reportnya, tulis 0 di kolom chat. Silakan ya. Kalau Bapak dan Ibu sudah punya 45, boleh tuliskan 45. Yang baru 10, boleh tuliskan 10 di kolom chat. Yang belum, boleh tuliskan 0 di kolom chat. Ya, oke. Wah, ada juga nih. Ada yang 45, ada yang 10, ada juga yang 0, ya. Oke, silakan Bapak dan Ibu yang lainnya kita boleh cek terlebih dahulu. Termasuk bagi Bapak dan Ibu yang baru kali ini join webinar kita, ya, Ask Me About Talent DNA, boleh tuliskan saya di kolom chat. Nah, boleh tuliskan saya di kolom chat yang baru kali ini join. Oke, terima kasih. Ada juga nih ternyata ya. Oke, silakan tuliskan lagi yang baru kali ini join. Nah, Ask Me About Talent DNA ini. Oke. Sip. Ya. Oke. Sip. Jadi ada beberapa nih ternyata yang baru kali ini join dan juga ada yang belum mendapatkan report sama sekali atau belum assessment berarti sama sekali ya. Oke, jadi nah kita ingin lanjutkan sesi kita bersama-sama Bapak dan Ibu semuanya. Jadi untuk mengulas lebih jauh tentang talent DNA ini karena ada ternyata yang baru ya kan, bahkan ada yang baru join bersama dengan webinar kita. Oke, kita di dalam ruangan ini Bapak dan Ibu sahabat semuanya ada seorang talent DNA coach yang akan bersama-sama kita semuanya di pagi hari ini berbagi ya, dan beliau Bapak dan Ibu kita akan mengulas mengenai talent DNA pagi ini bersama dengan talent DNA coach. Ada Coach Pamela. Assalamualaikum Coach Pamela. Waalaikumsalam. Oke, bahagia bisa berjumpa dengan Coach Pamela pagi ini, bisa mendapat banyak ilmu pagi ini ya Coach Pamela ya. Oke, Coach, kita lihat di kolom chat ada beberapa di antara peserta yang baru kali ini hadir di Ask Me About Talent DNA. Dan ada juga bahkan yang belum memiliki hasil talent DNA-nya Coach. Jadi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu nih kepada Coach untuk membantu peserta memahami talent DNA. Jadi pertanyaan saya yang pertama Coach ya, tentunya apa sih itu talent DNA Coach? Mungkin sebelum saya jelaskan tentang talent DNA, saya ingin menceritakan dulu sebuah metafora supaya kita semua lebih mudah gitu ya memahaminya. Sebetulnya kita nih lagi ngapain sih gitu. Ya. Jadi metaforanya adalah di Indonesia ini ada 4 Rudi.
lima Rudi sih sama yang menjadi MC kita hari ini. Ya. Jadi ada Rudi Habibie, Rudi Hartono, Rudi Hadiswarno, ada Rudi Hairudin. Itu Rudi-Rudi yang terkenal di Indonesia gitu ya. Nah, eh, masing-masing itu memiliki keunikan dan kemampuan yang berbeda nih, Kak Rudi. Hmm, Kayak contoh ya, Rudi Habibie kita taunya beliau sebagai apa? pembuat pesawat. Yes. Nah, Rudi Hartono main bulu tangkis, betul. Hmm, Rudi Hadiswarno, beliau apa keahliannya? Menata rambut, tata right? rambut. Dan Rudy Hairudin itu adalah chef yang terampil membuat masakan yang lezat. Namun bayangkan jika Rudy Habibie yang dimana adalah seorang pembuat pesawat terbang dan tiba-tiba dia harus menata rambut. Hmm. Atau misalkan tiba-tiba Rudy Hairudin yang seorang koki handal, tiba-tiba dia harus diminta menjadi atlet bulu tangkis. Atau Rudy Hartono diminta memasak dan sebaliknya. Tentu saja mungkin mereka akan sulit untuk berprestasi dan bahkan bisa menjadi stres. Mereka tidak akan menjadi Rudy yang kita kenal hingga sekarang. Oleh karena itu, talent DNA ini adalah metode untuk mengidentifikasi kecenderungan pola perilaku yang alami dan spontan di seseorang, termasuk seperti apa yang kita secara spontan rasakan, pikirkan, lakukan, sehingga itu mempengaruhi cara kita merespon sesuatu, mengambil keputusan, dan juga akhirnya kita mempunyai kepuasan tersendiri atas apa yang kita lakukan. Seperti itu sih Kak Rudi, talent DNA. Wow, Masya Allah luar biasa ya ternyata ya. Oke, terima kasih penjelasannya Coach Pamela. Jadi kalau latar belakang talent DNA ini dirumuskan gimana Coach Pamela? Mhm. Alhamdulillah, jadi talent DNA ini sudah lama sekali dirumuskan dari sejak tahun 2000 oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian, di mana pada saat itu seiring dengan penerbitan buku beliau ISQ Jilid 1, di mana beliau menjelaskan adanya anggukan universal, di mana mengungkap ada algoritma di dalam human technology yang di dalam pemikiran tersebut ada sebuah keteraturan atau algoritma yang mempengaruhi perilaku manusia. Dan di sana konsepnya dinamakan barometer suara hati sebagai metode untuk menemukan algoritma dalam diri manusia tersebut. Sehingga itu tidak terelakkan dan menciptakan anggukan yang universal. Nah, konsep tersebut juga dijelaskan kembali di buku ISQ Jilid 2 atau seringkali kita sebut ISQ Power di tahun 2003. Nah, Hmm. di tahun 2003 itu, disitulah muncul konsep spiritual artificial intelligence yang mempengaruhi bagaimana manusia merespon situasi dan mengambil keputusan. Nah, setelah 23 tahun tuh pertama awal dicetuskan oleh Dr. Ari Ginanjar, kemudian seiring dengan ongoing pengalaman, pengamatan, akhirnya konsep itu berevolusi dan diformulasikan secara ilmiah melalui yang namanya talent DNA. Di mana sampai detik ini kita berusaha untuk membedah, mendekode algoritma dari human technology ke dalam 45 talenta sehingga mudah dipahami bagi semua orang bisa menemukan kekuatan unik di dalam dirinya. Seperti itu, Coach Rudy. Oh, Masya Allah, berarti udah dari bukunya Pak Ari ya ternyata ya. Oke, soalnya Betul. boleh tanya dulu dong yang ada di kelas ini ada yang sudah punya buku ESQ gak nih? Jilid 1 dan jilid 2. Ayo coba kita cek dulu di kolom chat. Pada punya nggak? Oke, coba kita cek dulu punya atau belum ya. Silakan tuliskan di kolom chat mana nih. Oh, punya. Oke, punya. Oh, ada yang belum punya juga. Oke, wah, luar biasa ya. Oke, jadi tele DNA ini dari bukunya Pak Ari Ginanjar Agustian. Oh, luar biasa, insya Allah ya. Oke, ada juga yang belum. Ada yang juga yang punya. Wah, mungkin dipastikan kalau yang belum ya kita boleh baca juga tuh bukunya Pak Ari Ginanjar Agustian. Oke, Mbak Pamela luar biasa nih talent DNA ini. Kira-kira kepengen tahu dong apa manfaatnya Mbak Pamela? Mhm. Jadi seperti
biasanya di ESQ kita tidak hanya memberi produk atau solusi atau apa ya ilmu ketika kita tidak mencobanya sendiri. Hmm. Jadi kalau yang kami lihat dari sepanjang perjalanannya ESQ, perjalanannya Dr. Ari Ginanjar, talent DNA ini bermanfaat bagi halayak banyak, termasuk individunya itu sendiri, keluarga maupun di organisasi. Jadi kalau untuk individu kita melihat talent DNA ini memberi kedalaman dalam self awareness mengenai apa yang menjadi kekuatan dan keunikan diri orang itu. Selain itu juga bisa menjadi referensi dalam menentukan bidang studi serta karir, which is yang akan kita bahas hari ini. Dengan demikian, maka setiap orang bisa lebih bahagia dan sukses. Nah, Hmm. untuk keluarga, kami juga melakukan beberapa coaching, beberapa mungkin feedback terhadap keluarga yang harmonis dan juga yang berkonflik, di mana kami Hmm. lihat DNA bisa membantu untuk memahami pasangan, suami istri, orang tua, anak maupun kakak adik, sehingga hubungan mereka pun semakin harmonis dan minim konflik. Jadi saya juga, suami saya ambil talent DNA supaya kita pun minim konflik rumah tangganya. Jadi sebagai orang tua bisa membantu anaknya untuk fokus pada kekuatan dirinya, keluarga pun semakin harmonis dan hangat hubungannya dengan talent DNA. Nah, terakhir nih bagi organisasi. Bagi organisasi, kami sudah memberi di berbagai organisasi, dari yang kecil, UMKM, dari yang sangat besar sekali. Em, Talent DNA bisa menjadi acuan program pengembangan yang diperlukan. Malahan pengembangannya menjadi sangat individualized kepada apa yang menjadi kekuatan orang tersebut. Ini bisa membantu para pemimpin untuk mengelola timnya lebih efektif, meningkatkan kolaborasi antar anggota tim karena mengenal satu sama lain dengan lebih mendalam, sehingga overall bisa membawa organisasi ke level produktivitas dan kinerja yang jauh lebih tinggi. Seperti itu, Coach Rudy. Wah, Masya Allah luar biasa ya manfaatnya bagi individu, keluarga, organisasi, bahkan untuk bidang studi serta karir ternyata ya Coach ya. Jadi termasuk yang Betul. akan kita lakukan hari ini berarti ya bidang studi serta karir juga ya Bapak Mela ya. Jadi silahkan bagi Bapak dan Ibu semuanya yang mungkin punya anak remaja, dewasa juga ya, boleh pastikan untuk join di sesi kita di pagi hari ini. Oke, lanjut nih Coach ya. Kira-kira tuh kan ada DNA ya. Kan kalau kita pikir atau biasa kalau kita tes DNA kan ada dengan darah, dengan rambut mungkin. Kalau ini apa nih maksudnya nih dengan DNA ini Coach? Nah, kebetulan namanya pas banget karena kan DNA juga apa yang ada di dalam diri, sama seperti Ya. konsep talent DNA. Tapi DNA itu pun sebetulnya merupakan akronim yang dimana singkatan dari D-nya itu adalah drive, N-nya network, dan A-nya action, yaitu drive, network, action adalah tiga tipe pengelompokan 45 talenta. Jadi 45 talenta itu kita lihat dan bisa dirangkumkan kepada tiga tipe, yaitu drive yang dimana warnanya biru. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu punya laporannya bisa sambil dilihat juga ya, bisa sambil belajar dan sambil mendengarkan. Jadi kalau kita lihat di situ di laporannya ada talenta yang berwarna biru, itu menjelaskan apa yang mendorong seseorang untuk maju. Nah, tipe network yang kedua adalah di warna kuning menjelaskan bagaimana seseorang menjalin hubungan. Terakhir, action di warna merah menjelaskan bagaimana seseorang mengambil aksi dan berpikir, mengeksekusi apa yang sudah menjadi dorongannya, seperti itu. Jadi drive, network, action, Coach Rudy. Oke, ternyata DNA itu adalah panjangan berarti ya Coach. Oke, terima kasih Coach dan Bapak dan Ibu semuanya. Boleh tepuk tangan dulu dong yang meriah untuk kita di pagi hari ini ya. Dan Bapak dan Ibu sekalian untuk memahami lebih lanjut tentang algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama dengan talent DNA coach kita dan juga tentu tamu gestar yang sudah hadir bersama-sama.
Oke, saya boleh perkenalkan terlebih dahulu gestar kita, Bapak dan Ibu, untuk pagi hari ini ya. Jadi beliau bernama Tazkira Aisyah Hani. Beliau sekarang usianya 20 tahun dan beliau bersekolah di sekolah tinggi atau kuliah ya, kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Islam, kemudian Fakultas Tarbiyah, ya kan ya, jurusan manajemen pendidikan Islam. Jadi saat ini beliau sedang menempuh pendidikan di tahun yang keempat ya. Namun sambil mengajar juga nih, beliau kegiatannya juga sudah mengajar di Milbos Magfira Leadership Boarding School Putri gitu. Dan hebatnya kalau Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Islam ini tuh menggunakan full bahasa Arab dari tahun pertama gitu ya. Jadi itu adalah profil singkat dari Tazkira Aisyah Hani yang beliau biasa juga dipanggil dengan Tazkira ya. Maksud saya adalah Hani, maaf ya. Oke, dan ketika ditanya Bapak dan Ibu semuanya atau saya bertanya kepada talent coach kita, ya kan, coach apa sih tema kita untuk pagi hari ini gitu kan, dengan melihat top 10-nya dan bottom-nya dari Mbak Hani gitu kan. Jadi top 10-nya adalah goal getter, ada harmoni, ada inovatif, ada developer, ada resourceful, ada fokus, intuitif, optimizer, giving, dan juga visionary. Tapi ada bottom-nya, ada 5, yaitu caring, genuine, inisiator, equitable, dan kompetitif. Jadi ketika saya tanya kepada Coach Pamela, Coach ini nanti temanya apa ya? Lalu kemudian beliau menyampaikan bahwa tema kita ini cocok adalah seorang putri dari Disney, yaitu Rapunzel. Saya pun bertanya-tanya ya kemudian, kok memilih itu kira-kira? Nah, untuk membahas lebih jauh ya, mari kita sambut bersama-sama talent DNA coach kita, ada Coach Putri Pamela dan juga gestar kita ada Kak Hani. Silahkan Coach Pamela dan Kak Hani, silahkan. Terima kasih, Coach Rudy. Assalamualaikum, Hani. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar pagi ini, Hani? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, seru banget Apa ya. Jadi kabarnya? hari ini kita akan bahas lebih mendalam nih tentang talentanya Hani. Tapi sebelum kita masuk ke Oke. dalam kayak kita tanya-tanya dikit nih kepada Hani, mungkin boleh dong kita lihat lagi top 10-nya tadi Coach Rudy. Supaya teman-teman di Zoom juga nih Bapak Ibu bisa sambil juga melihat top 10 reportnya. Mungkin ada yang sama dengan Hani, saya jelaskan sedikit. Nomor satunya Hani di top 10-nya adalah goal getter, selalu melihat apa titik akhirnya, objektifnya apa. Harmoni, tidak suka konflik, ingin semuanya berdamai. Inovatif adalah orang yang suka banyak ide. Developer, suka mengajar, suka mengajar dan melihat orang lain sukses. Resourceful, sangat memanfaatkan sumber daya yang ada. Fokus adalah orang yang sangat fokus gitu ya. Ketika mengerjakan sesuatu itu tidak mudah untuk distracted, tahu prioritasnya. Intuitif adalah punya feeling yang kuat, di mana bisa mengkorelasikan pola yang kadang-kadang kita semua tidak lihat. Optimizer adalah orang-orang yang selalu ingin memberi yang terbaik, jadi sampai titik akhir tuh selalu, oh ini kayaknya bisa lebih baik lagi. Forgiving adalah orang-orang yang sangat pemaaf. Visionary, orang-orang yang sangat melihat jauh ke depan. Kemudian bottom five-nya Hani adalah caring, kadang mungkin Hani dirasa kurang peka katanya. Genuine, Hani itu temennya banyak, jadi tidak hanya sedikit-sedikit sahabatnya katanya. Inisiator, kadang susah banget untuk mulai karena lagi mikir-mikir-mikir. Equitable adalah Hani melihat semua orang tuh beda-beda gitu, jadi nggak bisa semuanya disamaratakan. Dan kompetitif di bottom five-nya berarti Hani itu bukan orang yang kompetitif ya, bukan orang yang suka membanding-bandingkan dengan yang lain ada di mana. Seperti itu. Overall
yang saya lihat tadi kepikiran bahwa oh metaforanya Hani ini Rapunzel banget gitu. Kenapa Rapunzel? Karena terbayang Rapunzel itu very imajinatif. Rapunzel itu salah satu princess Disney yang sangat imajinatif, punya imajinasi yang besar. Dia terkurung di dalam castle, but she's actually okay. Karena dia punya banyak teman-teman dari imajinasinya. Yang itu imajinasinya yang membawa dia selalu happy. Sebetulnya dia suka hal-hal yang indah gitu ya. Hal-hal yang berkaitan dengan nature. Jadi kalau di fotonya Karudi tadi, Rapunzel is smiling from her castle and she's looking out. Boleh kita lihat lagi tadi fotonya. Jadi Wah, seperti itu. Makanya terbayang banget ini adalah Hani. Jadi Hani yang lagi tersenyum melihat nature dan keindahannya dan oke untuk menjadi sendirian juga di dalam castle-nya. She's happy and feel satisfied dengan sangat banyak imajinasinya. Seperti itu Hani. Overall itu seperti Hani nggak sih? Iya, Miss. Aku ngerasa itu relate sama diri aku seorang Rapunzel. Mm-mm. Nah, boleh dong kita mungkin korelasikan ke dunia nyatanya Hani gitu ya. Hani sendiri sekarang 20 tahun, masih kuliah. Tugas kuliah apa biasanya yang paling Hani suka? Kalau untuk tugas, sebenarnya model ininya kali ya, Miss. Ketika dikasih kayak kebebasan, jadi nggak terlalu diatur gitu, mesti gimana gitu. Hmm. Contoh, oh terus misalkan ada tugas, terus udah gitu kayak bikin PowerPoint, nah itu aku suka. Tapi kalau misalkan yang bikin kayak makalahnya, itu aku nggak terlalu suka. Jadi kalau misalkan sesuatu yang malahan require kebebasan, imajinasi itu suka banget ya. Terlihat banget Iya, dari top 10-nya itu inovatif soalnya dan intuitif, apalagi visionary, bisa membayangkan jauh ke depan gitu ya. Project apa sih? Boleh Hani bayangkan project apa yang waktu itu seru banget dan akhirnya memang sukses banget? mungkin waktu itu sama teman-teman waktu semester berapa ya? 3 mungkin. Jadi kita bikin Hmm. ada project bikin video, video gitu. eh itu juga bebas, terserah kita. Tapi itu berkelompok sama teman-teman. Terus udah gitu, aku sama teman aku, kita ambil temanya alam aja. Di, eh, di situ tentang Islami sih, jadi tentang apa hafalan Quran gitu. Jadi ada suara teman aku yang ngisi suaranya, tapi dalam video itu ada pemandangan, ada gunung. Nah itu ketika aku mengambil video itu sama teman-teman kayak ngerasa seru dan sampai akhirnya ngedit selesai, terus nggak nyangka tiba-tiba menang gitu. Jadi kayak Masya Allah ya gitu. Senang banget padahal kita enjoy dan nggak berharap menang tapi ternyata dapet hadiah gitu. Wow, malahan yang dilakukan tidak disangka-sangka menang ya. Iya. Pada saat proses itu Hani itu berperan sebagai apanya? Karena kan tadi temennya suaranya, Hani yang Oh ngapain iya. ya? Take video Aku apanya yang tuh? iya take videonya, ambil video sama editing. Wow, memang Hani itu jiwanya dari dulu kreatif ya Han ya. Iya bener. Nah, apa tugas-tugas kuliah yang Hani rasa tuh, waduh berat banget tuh. Kalau misalkan dikasih tugasnya udah langsung dientar-entar lah istilahnya di procrastinate. Ada nggak yang kayak gitu? Kalau waktu itu tugasnya sebenarnya jadi dadakan. Jadi emang harus langsung Hmm, dikerjain sih, Miss. Cuman aku nggak terlalu suka karena itu dari pelajaran apa metodologi. Nah itu. hmm, Terus udah gitu kita suruh ngitungin nilai kayak gitu yang kayak X, oke. Y gitu-gitu. Nah itu aku pusing banget terus harus ngerjain di Excel malam itu juga. Jadi ya udah. Tapi aku sempet kayak pusing banget. Tapi alhamdulillah ada teman yang mau bantu gitu. Jadi nggak bisa ngerjain sendiri kalau untuk itu. Oh ya nggak bisa ngerjain sendiri. Nah, tadi menarik banget nih dari tugas kuliah yang berat. Hani tadi barusan mengatakan bahwa nggak suka yang dadakan. Iya benar. Kenapa tuh? Kalau yang dadakan itu buat Hani apa yang Hani rasakan ketika dikasih tugasnya tuh dadakan? Karena kayak nggak ada persiapannya gitu loh, Miss. Kayak aku tuh perlu mikirin Hmm. matang-matang harus gimana. Dan kalau dadakan kayak harus jadi. Kadang ada orang yang mikir yang penting jadi. Nah aku tuh nggak bisa gitu juga, Miss. Kayak harus memberikan yang Hmm. terbaik gitu. Kalau menurut aku. Mm-mm. Jadi sudah Terbayang banget dirancang. soalnya di iya.
terbayang banget soalnya di top 10-nya Hani banyak sekali talenta-talenta yang acuannya adalah berpikir gitu dari si action, inovatif, orang yang punya banyak ide, resourceful, memanfaatkan sumber daya. Jadi ketika dadakan nggak ada waktu buat ngide, nggak ada waktu untuk lihat Iya, saya punya resource apa aja buat dipakai, iya nggak ada betul. waktu untuk go into my zone. Jadi orang-orang fokus itu mereka itu butuh ada di zona ketika mereka itu super on fire gitu. Dan untuk masuk ke Mm-mm. zona itu butuh waktu gitu ya Han ya. Iya, Mm-mm. Dan kemudian juga punya intuitif satu lagi di mana ingin melihat pola gitu, rangkaian pola yang bisa, yang mungkin berbeda karena tadi inovatif. Kebayang banget kalau misalkan sesuatu yang dadakan malahan jadi shock ya. Aku jadi iya. terpikir nih Han, Hani sebelumnya sudah pernah kami undang nih ke ESMI untuk Bapak Ibu yang baru join dan pada saat itu waktu pertama kali join, Hani itu hadirnya dengan ibu bundanya, yaitu Ibu Ida. Dan pada saat itu salah satu yang paling dikeselin oleh Uminya, ya Han ya, adalah apa Tuhan dulu? Iya, aku suka Apa bilang tuh nggak yang tahu. waktu Tuhan? Oh, setiap ditanya bilangnya apa Han? Nggak tahu. Nah, setelah melihat alam DNA, terjawab nggak sih kenapa sih Hani selalu jawabnya aku nggak tahu? Terjawab Iya, nggak karena Tuhan mungkin aku waktu itu? apa iya benar. Karena aku mungkin kebanyakan, aku mikir dulu gitu, jadi nggak bisa langsung memberi jawaban. Dan ketika harus memberikan jawaban saat ini juga, jadi aku mikir langsung kayak yang spontanitas nggak tahu gitu, karena emang belum terpikirkan gitu. Mungkin gitu sih, Miss. Betul. Jadi dari talent DNA ini menarik sekali saya belajar dari Hani bahwa wow, talent DNA ini bukan hanya sebuah kekuatan kita, tapi juga membuktikan apa yang kita butuhkan. Betul. Sehingga kita tahu, oh untuk Hani banyak hal-hal di sini yang dimana Hani butuh waktu, waktu berpikir lebih tepatnya gitu ya, supaya yang difikirkannya pun jadi lebih luas dan lebih kreatif. Nah, aku masuk ke arah yang lebih personal nih Han. Apakah Oke. Umi ataupun Abi gitu ya, pernah nggak sih mengutarakan kayak arah-arah pembelajaran yang Hani harus lakukan? Kayak ngasih nasihat semacam itu. Oke, kalau untuk nasihat itu mungkin dari Abi. Selalu bilang aku harus jadi orang yang berlapang dada, selalu kayak gitu. Itu Hmm. dari Abi. Terus udah gitu, eh, kalau Umi, karena Umi suka banget belajar, jadi Umi suka kayak ngasih tau, teh belajar ini teh, ada ilmu ini, teh belajar ini teh gitu. Kayak selalu eh, pengen aku ikut ini, karena Umi mungkin tahu, oh ini manfaatnya banyak banget nih setelah belajar ini gitu. Dan Umi pengen aku juga dapat ilmu ini, kayak gitu. Jadi kayak selalu, teh ikut ini gitu. Ada Ada pembelajaran nggak kayak sih coaching yang di... gitu. Oh, oke. Pembelajaran seperti apa yang Umi tuh minta Hani ikut dan itu tuh malahan sangat merasa kayaknya bertentangan banget gitu dengan Hani dan Hani ngejalaninnya sedikit berat. Ada nggak? Kalau untuk itu enggak sih, aku ikut aja gitu awalnya. Apa namanya, walaupun awalnya mungkin apa sih ini aku nggak tahu gitu, tapi pada akhirnya mungkin alhamdulillah ada sesuatu manfaat yang bisa aku dapatkan kayak gitu sih, Miss. Awal mula join Stipi gimana ceritanya Han? Oh iya, itu aku juga sebenarnya itu bukan kemauan aku masuk sini, masuk TV waktu itu, karena emang lagi apa kosong waktu itu kan tahun itu. Aku seharusnya masuknya tahun depan buat kuliah. Terus karena belum ada tujuan mau masuk apa gitu, masuk kuliahnya kemana. Kayak orang-orang biasa udah mikirin dari kelas 11, 12 gitu kan. Jadi Umi nawarin aja, teh ini ada tempat bagus buat belajar kayak gini, kayak gini. Terus udah gitu, teteh mau ikut nggak gitu. Aku pikir cuma belajar ya. Aku nggak terlalu mikirin kayak, oh ternyata kuliah yang seperti apa gitu. Dan aku nggak searching juga gitu. Nggak ada niatan untuk searching, cuman ikut masuk belajar dan akhirnya shock aja masuk situ karena bener-bener yang full bahasa Arab. Terus udah gitu, aku yang awalnya nggak punya basic gitu. Jadi awalnya mikir berat banget menjalani hari di sana. Eh, Pernah nggak di momen itu Hani merasa kayak kok kayaknya aku nggak di ngertiin deh sama Umi gitu. Umi nggak nanya sedikit pun gitu ya.
tentang nggak nanya sedikit pun tentang kayak apa yang aku inginkan, malahan cuma hanya saran-saran-saran aja gitu kan. Kalau itu mungkin dulu aku ngerasa yang Umi gak ngertiin itu pas SMP kali ya. Misalkan aku lagi di situ lagi pas SMP tuh di Humaira lagi senang-senangnya sama berkreasi art gitu kan. Nah, terus aku berpikir kayak aku pengen banget jadi kayak artis, jadi apa namanya seniman kayak gitu, pengen apa namanya jadi ilustrator segala macam kayak gitu-gitu. Terus aku juga perlu kayak oh difasilitasi atau apapun lah gitu didukung. Nah, tapi mungkin aku ngerasa kayak kok Umi nggak ngerti kayak gitu. Aku tuh sukanya ini gitu. Jadi mungkin pas saat itu dan Umi mengarahkannya ke ilmu ini yang padahal mungkin aku nggak ada niatan untuk belajar di situ gitu. Mm-mm. Seperti Mm-mm. masuk sini kan, STIP itu kan belajar tentang pendidikan Islam, tentang tarbiyah, bahasa Arab dan alhamdulillahnya sih, tapi akhirnya setelah menerima, menjalani, akhirnya enjoy. Hmm. Alhamdulillahnya kalau menurut aku Hani itu memang secara natural anak yang forgiving, dimana kayak oh ya udah deh cobain aja dulu gitu ya, kemudian juga optimizer dari segala yang dilakukan ingin memberi yang terbaik gitu. Yang bisa jadi mungkin saya terbayang gitu ya seberapa banyaknya anak-anak di luar sana yang mungkin juga sama merasa terperangkap dari apa yang menjadi tuntutan orang tuanya, yang sama sekali mungkin pada saat itu Hani ada perasaan kayak tidak didengar gitu karena Hani lagi enjoy banget dan Hani secara natural memang orang yang kreatif ternyata kan, suka art dan pada saat itu malahan diarahkannya ke sesuatu yang malahan tidak terfikir sama sekali untuk Hani gitu ya. Terbayang Iya. banget banyak anak di luar sana yang merasakan hal yang sama. Jadi kalau aku pribadi kan udah kenal ya sama Umi kan, sama Bu Ida. Dan Umi itu sebagai orang tua dan sebagai pribadi adalah orang yang sangat explorer. Orang yang sangat suka belajar, belajarnya macem-macem karena sangat Hmm. fleksibel. Nah, tapi dari Hani sebetulnya ini sebuah pelajaran sih dari buat kita semua bahwa seringkali sebagai orang tua kita memaksakan apa yang menurut kita itu terbaik. Karena itu sebetulnya di talent DNA kita. Tapi kita luput untuk melihat bahwa kadang apa yang menurut kita terbaik bukan berarti yang terbaik untuk si anaknya gitu ya Han ya. Nah, tapi alhamdulillahnya tadi Hani akhirnya ada poin Hani menerima bahwa oke deh yang saya jalankan ternyata baik. Kapan momen itu terjadi, Han? Ketika semester 5 mungkin setelah melewati banyak apa namanya, Wow, udah lama ya. Maksudnya setelah iya, 5 semester baru Hani merasa oke deh saya nerima keputusan ini gitu ya, Han. iya aku What nerima tapi happened? dan akhirnya iya aku menerima dan akhirnya aku merasa ini ilmu yang aku butuhkan gitu loh Miss. Jadi sampai akhirnya aku bilang makasih ke Umi, makasih ya Mi udah masukin aku ke sini kayak gitu. Mungkin dulunya aku ngerasa Mhm. kayak kenapa sih ya Umi harus masukin aku sini dan akhirnya sekarang aku malah berterima kasih kayak Mi ternyata ini yang aku butuhkan kayak gitu. Tapi terbayang dari semester 1 sampai semester 4 kamu tuh kayak galau sama diri sendiri nggak sih, Han? Iya aku hanya berusaha menjalani aja tapi nggak ada apa ya mungkin dorongan dari diri gitu untuk Mm-mm, belajar mm-mm, karena karena sebagai hanya kayak merasa tanggung awalnya jawab tuntutan aja. belajar aja. Hmm. Mm-mm, iya, terbayang banget. Jadi 4 tahun itu bukan sesuatu, 4 tahun, I'm sorry, 4 semester itu sesuatu yang sangat tidak enjoyable gitu buat Hani. Nah, eh, apa yang kira-kira Hani rasa bisa membantu Hani untuk lebih menerima keputusan itu ketika kalau disampaikan dari awal? Oh gini mungkin ya. Jadi aku juga ini dalam belajar. Jadi sebenarnya eh, kan ada orang yang nggak suka belajar, suka belajar. Nah itu sebenarnya kenapa ya? Nah aku sendiri aku merasakan ketika sekarang gini, ada ilmu-ilmu yang kan sekarang aku udah mulai mengajar gitu. Terus dari gitu akhirnya bukan menyesal, iya ada menyesalnya kayak kenapa aku nggak belajar serius dulu kayak gitu. Apa namanya? Coba aja aku seriusin belajar ini ketika itu. Karena ketika itu aku merasa tuntutan terus hanya untuk diri sendiri kayak misalkan nilai atau apapun. Aku merasa jadi aku yang terbebani. Tapi ketika aku tahu sekarang ilmu ini bisa bermanfaat buat orang, karena aku seneng banget gitu kayak misalkan bisa ngajarin dan melihat apa namanya suksesan dari anak-anak yang aku didik itu. Nah itu aku rasa kayak bukan untuk kesuksesan diri aku gitu, tapi kadang kayak
melihat orang lain tuh aku bahagia kayak gitu loh Miss. Jadi pas sekarang Hmm. belajar, niatin belajar untuk berbagi. Nah ketika itu aku lebih semangat. Tapi kalau niatin untuk kayak lebih mengembangkan diri untuk diri sendiri tuh kayaknya berat gitu Miss. Aku ngerasanya gitu. Betul, karena kan memang tadi ya, kalau kita lihat di talent DNA-nya Hani, tepat banget tuh. Hani tuh sangat, apa ya, termotivasi kalau tahu ini ada manfaatnya untuk orang lain, gitu. Itu tergambar Iya, dari talenta developernya. Jadi, Masya Allah, keren banget ini, apa ya, talent DNA ini dari Dr. Ari Ginanjar, bagaimana betul-betul seseorang itu di breakdown sampai ke hal terkecil yang menjadi motivasinya, gitu. Jadi, andaikan banyak orang tua mungkin ya bisa tahu gitu dari awal. Mungkin kalau misalkan Umi tahu dari awal bahwa Hani adalah seorang developer, segala pelajaran yang diberikan ke Hani akan disampaikan bahwa ini manfaatnya ini loh, supaya Hani pun jadi termotivasi dan malahan jadi lebih fokus dari awal gitu ya Han ya. iya benar. Karena Mm-mm. sebenarnya diubah mindsetnya aja sih Miss. Padahal sama-sama belajar Mm-mm. gitu. Tapi ketika Mm-mm. diubah tujuan dan mindsetnya itu kayak jadi beda banget gitu Mm-mm. sama yang sekarang dijalani. Dan menariknya tujuan dan mindset seseorang, bagaimana itu bisa didorong, itu akan sangat berbeda untuk tiap orang Iya, berdasarkan talent DNA-nya. Oke, so that's amazing. Nah, em, apa yang Hani bayangkan Hani akan lakukan setelah lulus nantinya? kayak aku pengen banget em, menjadi orang yang bisa memperdayakan orang lain, terus udah gitu berbagi inspirasi, terus juga karena sekarang aku lagi menjadi guru, jadi aku pengen menjadi guru yang hebat juga. Hmm, Masya Allah, oke. Jadi guru yang hebat dan guru yang seperti apa ya? Jadi izin nih Hani, kami di em, di talent DNA ini kami melakukan analisa tambahan karena dilihat dari Dr. Andi Ganjar selalu mengatakan bahwa talent DNA ini harus bermanfaat bagi semua kalangan dan semua golongan. Dan salah satu yang paling bermanfaat adalah kita lihat untuk bantu anak-anak di umuran Hani bisa menemukan dirinya. Jangan sampai kayak tadi ya Hani sempat stres banget, sempat galau banget pertama masuk STIPI. Ngapain sih saya di sini? Nggak saya, mungkin di saat itu nggak betul-betul serius jadinya apa yang diserap informasinya, knowledge-nya. Dan kami ingin beraspirasi untuk bisa bantu banyak anak-anak seperti Hani menemukan apa yang menjadi jalan kekuatan dan bagaimana potensi itu bisa terkuak menjadi sesuatu yang lebih besar. Jadi betul-betul melihat apa yang menjadi spiritual artificial intelligence di masing-masing anak. Coach Rudy, boleh ditunjukkan kita lihat Hani ini cocoknya apa sih hal-hal yang paling Hani enjoy? Hmm. Oke, sebelum kita tampilkan, hadir juga sudah di kelas kita Pak Ari, guru kita bersama. Assalamualaikum Pak Ari, yang senantiasa mendoakan kita dalam sesi kita setiap pagi ya. Oke, kita boleh tampilkan. Nih. Oke, em, oke, terima kasih dan terima kasih Pak Ari sudah hadir di sini juga dan terima kasih karena tadi ya manfaat yang diberikan talent DNA bukan hanya untuk orang-orang dewasa, malahan untuk banyak remaja seperti Hani di sini. Dan ketika dianalisa Hmm. nih Han, maybe you can clarify ya, verifikasi ini betul atau tidak. Apa yang paling Hani nikmati, malahan itu muncul banget Han. Yang Hani bilang bahwa, wah pas SMA, Hani tuh lagi senang-senangnya kreatif dan art. Dan itu malahan tertuang banget di talent DNA karir. Di mana memang Hani itu paling enjoy sesuatu yang bersifat kreatif, sesuatu yang dimana Hani bisa mengekspresikan diri, apalagi mengekspresikan dirinya di alam. Jadi tadi terbayang banget ketika dikasih project video itu, yang dimana juga dilakukannya di alam itu tuh sangat enjoy dan happy. Dan di satu sisi Hani juga sangat imajinatif, seperti Rapunzel tadi ya, punya banyak imajinasi dan Iya, sangat independen. Eh, tapi satu hal lagi, Hani itu sangat analitik dan juga penasaran, suka belajar juga sih. Makanya tadi
nggak apa-apa ditaruh di Stipi juga, walaupun prosesnya mau beradaptasinya pelan-pelan, tapi pada saat itu masih Iya, tetap bisa diarungi. Dan menariknya sebetulnya kalau dari talent DNA karirnya, Hani juga orang yang hands on dan praktikal. Artinya adalah Hani suka segala sesuatu yang Hani bisa pegang dan rakit dibanding yang Hani baca aja. Gitu nggak sih, Han? iya. Kayaknya lebih ke praktek gitu. Iya. Jadi terbayang banget sekarang kan Hani suka ngajar ya. Mungkin Iya. pelajaran-pelajaran yang Hani kasih tuh lebih kepada banyak banyak yang mereka lakukan langsung gitu. Coach Rudy boleh ke yang selanjutnya, apa sih yang Hani lakukan dengan sangat mudah? Secara natural, Hani itu sangat mudah untuk menjadi kreatif, punya ekspresi yang artistik. Mungkin kalau belajar musik juga bisa banget karena punya banyak imajinasi. Jadi harus berada di pekerjaan-pekerjaan yang dimana Hani punya kebebasan untuk berkreasi. Makanya tadi Hani bilang bahwa, wah kalau ini tugas yang banyak kebebasannya, di mana bisa berpikir segala macam, itu you will be so good. Tapi ketika ini tugas yang sangat rigid, tadi kan menghitung angka gitu kan, melihat nilai-nilai, itu otomatis stres. Walaupun memang Hani punya analytical dan intellectual, tapi analytical intellectualnya lebih ke arah imajinasi. Dan terakhir, kenapa tadi saya bilang merakit? Karena Hani pun butuh sesuatu yang sangat mekanik gitu. Terbayang nggak sih, Hani, adakah tugas ataupun proyek yang seperti ini? Selain yang tadi Hani sampaikan tentang apa sih, memvideokan temannya yang di Nature. Kalau untuk itu nggak ada sih Miss praktek apa ya? Aku merakit gitu. Mm-mm. Mungkin pas Iya, dulu aja, merakit pas di dan sekolah berkreasi. belajar Mm-mm. apa ya main Lego, balok mungkin. Oh, berarti dari Aku dulu suka, memang suka main Lego ya, Han? iya. Hmm. Menarik sekali bahwa ini juga yang menjadi kecenderungan kita ketika kita memilih mainan dari kecil ya, Han ya? Oke, amazing. Nah, Coach Rudy boleh ke slide selanjutnya. Kita juga melihat apa sih hal-hal yang bisa mendorong Hani untuk menjadi lebih excellent. Di mana Hani bisa berimajinasi, punya ide yang gak biasa katanya. Atau juga Hani itu suka banget melihat hal-hal yang indah, Han. Mungkin sesepele Hani berada di lingkungan atau mungkin ke kafe yang sangat Instagramable. I think it gives you a good vibe. Jadi di sini aja kita sampai bisa melihat lingkungan seperti apa yang akan membuat Hani happy gitu ya. Mungkin di kamar Hani sendiri di asrama sekarang banyak hiasan gitu kan? Iya, ada. Ada apa aja di sana? Habis tempelin quotes-quotes gitu sih, Miss. Hmm, nah, poster-poster itu ada nggak di kamar Hani yang di rumah? Kalau di rumah karena jarang di rumah, jadi emang nggak ada sih, Miss. Emang nggak? Seringnya, soalnya dari dulu tinggal di asrama. Jadi lebih rasa, apa ya, kamar itu pribadi di asrama. Oh, I see. Bukan karena nggak boleh kan? Iya, bukan. Oke, soalnya memang kalau menurut aku sih kalau aku jadi orang tuanya Hani akan sangat juga memberi Hani kebebasan. Di sini juga tertera Hani itu butuh apa ya, lingkungan yang terbuka, open minded, butuh berimajinasi, butuh bisa juga memecahkan masalah tapi sambil belajar secara mandiri. Makanya mungkin Umi juga bisa percayakan nih dari Hani terlihat memang mandiri banget ya gitu. Seperti itu dari kapan ya waktu itu di asrama ya Handi? Kenapa, Miss? Dari umur berapa ya Handi di asrama? Oh, dari umur 12-13 kayaknya. Lulus Wow, SD. mm-mm. Oke, amazing. Oke, dan terakhir kita juga melihat nih Han, ketika Hani lulus nanti ataupun sekarang, apa sih hal-hal yang bisa membantu Hani, apa yang Hani butuhkan untuk Hani bisa earn, yaitu kayak mencapai karir yang lebih maju lagi. Boleh ke slide selanjutnya, Coach Rudy. Jadi sebetulnya
correct me if I'm wrong ya Hani ya. Kalau dari analisanya, kita melihat Hani itu butuh ruang yang fleksibel, yang dimana bisa mentoleransi dan juga memberi Hani kebebasan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kemudian juga di mana Hani punya kesempatan untuk berekspresi secara kreatif dari fotografi, art, tulisan, dan juga punya pengetahuan untuk menginterpretasi lingkungan yang ada gitu Han. Yang dimana karena Hani sangat hands-on dan independen, butuh body yang sehat, butuh juga bisa mengorientasikan hal-hal di sekitar, karena Hani sangat independen. Menurut Hani gimana? Sih. Jadi kalau kita lihat dari sini, eh, kira-kira apa keputusan di sini ada Uminya sih, ada Uminya. Boleh ya, saya panggil Uminya sebentar. Umi ada ya? Oke, Umi Ida. Ada. Oke, Umi kalau misalkan lihat ini kemarin, apa apa mungkin akan mengarahkan Hani lebih kemana ya Umi? Kalau melihat hasil tahun DNA karier sebelumnya. Ya, kalau lihat seperti ini memang betul ya, dari kecil tuh seneng yang hal-hal berbau kreatif gitu ya. Dulu pernah saya ada proyek membuat buku dari Kemendikbud dan full yang kasih ilustrasinya adalah Hani gitu ya, sampai dia bisa Hmm. apa membiayai impiannya sendiri. Gitu. Sebetulnya itu hal-hal yang mungkin yang belum saya apa ya memberi ruang itu tadi ke arah yang lebih luas lagi untuk di kreativitas gitu ya. Jadi saya karena lingkupnya di buku baru sebatas itu gitu ilustrator. Padahal mungkin juga dia fashion juga sempat saya beri ruang. Saya apa ajak temen uh, guru yang craft gitu dia suka banget. Baru di luar itu, baru dua itu sih yang mungkin yang padahal kalau explore bidang artnya diperluas lagi mungkin bisa banyak pilihan juga. Mhm. Oke, terima kasih Umi atas sharingnya. Jadi sebelum saya masuk ke Q&A, mungkin saya ingin sampaikan aja, bayangkan betapa banyak anak di luar sana yang punya potensi besar untuk maju di bidangnya sendiri, namun kita sebagai orang tua punya keegoisan sendiri atas karena kita juga punya talent DNA kita sendiri ya, yang dimana kita bias atas melihat anak kita, dimana anak kita tidak punya ruang yang lebih untuk berkembang gitu karena tuntutan-tuntutan yang kita kasih dan kita sepele karena kita tidak kenal anak kita. Jadi dari talent DNA karir ini, dari sharingnya Hani, sharingnya Umi, insya Allah bisa memberi insights kepada Bapak Ibu di Zoom bagaimana pentingnya sebagai seorang orang tua untuk betul-betul mengenali anaknya, untuk betul-betul kenal anaknya dan juga membantu anaknya tumbuh dengan sesuai dengan apa yang menjadi kekuatan dan keunikannya. Seperti itu sih Coach Rudy. Boleh kita masuk ke Q&A. Thank you. Oke, terima kasih Coach Pamela. Boleh tepuk tangan dulu dong yang meriah untuk kita semuanya ya. Dan Pak Arifu juga senantiasa menyapa kita semuanya di kolom chat ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ari selalu menyemangatin kita di setiap pagi di Asmi Talent DNA. Oke, Coach, ini tuh ada pertanyaan dari Ibu Maria. Ya, anak saya juga sering bilang nggak tahu jika memilih atau jika diuber-uber dengan hal-hal yang membutuhkan jawaban cepat. Ini mungkin tadi ya ketika ditanya Hani ya ngomongnya nggak tahu apa tiba-tiba muncul juga nih keingat. Oke, terus kemudian jadi Mungkin yang berasa pertanyaan pertama dulu. Tadi itu penting sekali. Jadi yang di pertanyaan pertama izin menjawab dulu Coach Rudy ya, ya, supaya nanti tidak tercampur jawabannya. Dari ya, kalau yang pertama, apakah mungkin anaknya punya harmoni? Tadi Ibu itu insight yang cukup bagus. Bisa jadi, bisa jadi karena mungkin anaknya punya harmoni, tapi kita tidak tahu apa yang ada di dalam rasa dan pikirannya. Yang kita lihat hanya apa yang di luar perilakunya. Jadi sangat disarankan
anaknya juga mengambil talent DNA, dan kalau memang benar punya harmoni, bisa jadi kenapa anaknya seringkali jawabnya nggak tahu karena dirasa kalau menjawab sesuatu yang lain akan menimbulkan konflik dengan ibu. Jadi Hmm. mungkin ini yang menjadi feedback untuk ibu, bagaimana selama ini ibu menanyakannya. Apakah menanyakannya ngegas? Apakah menanyakannya dengan sambil marah-marah? Bisa jadi ketika kita menanyakannya seperti itu, si anak harmoni ini akan ada kecenderungan untuk menjawabnya nggak tahu karena menghindari konflik yang ada, karena mereka butuh kedamaian. Seperti itu, Coach Rudy. Ya, ini juga ini nih Pak Ari menyampaikan ini mirip saya waktu kecil dan ibu saya mendidik saya tumbuh seperti apa yang tadi Coach Pam sampaikan. Amazing, Bapak Mela gitu. Terima kasih Pak Ari. Terus ini juga nih ada pertanyaan juga Mbak Pamela. Oke, apakah situasi dan kondisi mental atau mood yang bersangkutan sangat berpengaruh terhadap hasil talent DNA assessment? Pernah dicoba 2 kali, ternyata top 10 talent DNA-nya berbeda, walau tidak 100% berbeda. Tidak 100% berbeda. Jadi memang di top 10-nya kita itu adalah sesuatu yang paling kuat, tapi tidak memungkiri bisa jadi ada pergeseran. Tapi pergeserannya itu mungkin dari yang tengah ke yang atas sedikit gitu ya. Dan makanya kalau di setiap pengisian talent DNA kami selalu mengatakan berada di lokasi yang terisolir gitu ya, tidak ada distraction. Distraction itu juga bukan dari dalam diri, ada sebuah kejadian penting karena memang kalau kami melihat bahwa kalau misalkan seseorang ini mengalami sesuatu yang sangat hebat, itu bisa berpengaruh terhadap hasil talent DNA-nya, seperti itu. Oke. Ada lagi nih pertanyaan lanjutannya nih Coach. Kalau jadi apakah untuk talent DNA assessment supaya akurat hasilnya paling tidak melakukan assessment sebanyak 3 kali? Not necessarily. Kalau menurut saya malahan yang pertama itu biasanya yang lebih menggambarkan diri kita karena lebih spontan ya. Oke. Kalau bagaimana caranya untuk mengetahui talent DNA karir Coach setelah memperoleh 45 talent assessment? Bagaimana? Mungkin nanti bisa ditunjukkan oleh Coach Rudy ya. Bisa nanti hubungi agent Yes. masing-masing dan kami bisa berikan bagaimana talent DNA masing-masing anaknya Bapak Ibu di sini yang hadir bisa tertuju kepada talenta yang paling tepat. Jadi sebetulnya ini juga belajar nih dari Pak Ari, Pak izin. Bagaimana Pak Ari pun melakukan ini dengan anak-anaknya sendiri gitu ya. Jangan sampai sebetulnya yang kita lihat hanya perilaku di luar aja, tapi kita nggak tahu apa yang dirasakan mereka, apa yang dipikirkan, dan jangan sampai kita menyalahpahami anak kita dan menghambat apa yang membuat mereka sukses. Seperti halnya tadi Hani ya, banyak sekali kayak mungkin sebagai Umi gitu ya, yang sangat fleksibel, sangat artikulatif, kok ditanya gini aja nggak bisa ambil keputusan sih? Kok ini ternyata Hani cuma butuh space untuk mikir. Dan ternyata ketika Hani diberi ruang dan kebebasan untuk berpikir, Hani sangat kreatif dan sangat imajinatif. Semua banyak banyak punya ide banyak yang kadang seringkali kita tidak pikirkan. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih Coach Pamela dan Bapak dan Ibu yang sudah bertanya juga di kolom chat. Mungkin kalau masih ada boleh silahkan dituliskan, atau ada yang kepengen langsung buka mikrofon juga boleh ya Coach ya? Boleh Silakan. banget. Ya, kita tunggu beberapa saat ya. Kalau nggak ada, berarti nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi nanti kita bisa jawab, atau kita bisa nanti ada informasi yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu semuanya. Oke, sebelum kita tutup sesi kita, mungkin Coach Pamela boleh ada hal yang ingin disampaikan sebagai closing statement dari Mbak Pamela? Boleh, silakan. Oke. Jadi tadi ya, sebetulnya saya sudah sampaikan, bayangkan kalau kita tidak kenal anak kita.
Mungkin saya mau mengatakan lagi nih ya, seperti apa kata Pak Ari di chat, anaknya Pak Ari, Erik dan Rima sangat berbeda dengan Mbak Ari. Dan malahan Mas Erik sangat mirip dengan Pak Ari dari segi fisik, tapi ternyata sangat berbeda dari segi talent DNA-nya. Yang dimana kadang kita juga sebagai orang tua bisa jadi zolim terhadap anak kita ya, karena kita seringkali mungkin memaksakan hal-hal yang dimana itu merupakan ekspektasi kita dari talent DNA kita yang ternyata itu sangat berbeda dengan talent DNA anak kita. Sesepele tadi untuk Umi Ida, penting banget untuk Umi Ida adalah belajar dan mencari informasi berbagai macam apapun itu. Karena Umi Ida yang sangat explorer dan sangat fleksibel. Tapi berbeda dengan Hani yang dimana untuk Hani, give me time to think. Give me time to be creative. Give me time to be a seniman yang dimana aku bisa membuat ide-ide baru yang mungkin banyak yang tidak terfikirkan. Yang alhamdulillahnya untuk Hani bisa menerima itu, tapi banyak anak di luar sana yang tidak bisa menerima itu sampai mereka dewasa, mereka merasa terbelenggu dan depresi karena mengambil arah yang salah dari awalnya yang juga sebetulnya tuntutan orang tuanya. So, before it's too late, sebelum terlambat, penting sekali untuk banyak orang tua mengenal anaknya, bukan hanya mengenal apa yang menjadi terlihat di luar, tapi juga betul-betul mengenal bagaimana mereka merasa, bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka mengambil keputusan, sehingga kita sebagai orang tua bisa menunaikan tugas kita sebagai orang tua, di mana kita memberi jalan untuk anak-anak kita jauh lebih sukses. Seperti itu, Coach Rudy. Dan terima kasih Hani dan Umi Ida, Pak Ari atas semua pembelajarannya di pagi hari ini. Oke, terima Itu juga, kasih Miss. ke Pamela, terima kasih. Mbak Kak Hani, ada yang akan disampaikan terakhir? Iya, jadi Ya, boleh. alhamdulillah setelah belajar ini, makasih buat Pak Ari, buat Miss Pam dan Kak Rudi juga, buat semuanya yang hadir di sini. Jadi setelah belajar ini, Hani ngerasa kayak lebih mengenal diri dan bisa lebih memahami orang lain juga. Karena kadang kita mikir, kok bisa ya orang, kita mikir kayak, kok dia nggak bisa, apa, kita mikir, misalkan orang ini bilang, kok bisa gini, menurut kita itu hal yang gampang, tapi menurut dia itu beda gitu. Ternyata emang setiap orang berbeda talentnya. Kayak aku kadang lihat orang yang mungkin ketika dia mendapatkan nilai yang terus langsung sedih, kalau aku kayak padahal dia masih ada di top 5 gitu, tertinggi, tapi karena kompetitifnya emang paling bawah. Dan ternyata supaya kita bisa memahami orang gitu loh, Miss, supaya nggak jadi banyak konflik seorang. Ternyata setiap orang berbeda dan Masya Allah banget, semua orang itu punya potensi masing-masing. Jadi kita bisa lebih berkembang. Kita ngebayangin kita bisa beyond our expectation karena eh, ternyata diri kita tuh luar biasa gitu Allah ciptakan. Gimana caranya sekarang kita memanfaatkan dan apa yang sudah Allah berikan ini kita semakin powerful gitu setelah mengetahui talent kita. Oke, terima kasih Kak Hani. Tepuk tangan dulu dong yang meriah untuk Kak Hani dan juga Coach Pamela. Dan di kolom chat pun juga Pak Ari masih sharing bersama dengan kita ya. Jadi Pak Ari mengatakan pun juga sebelum ada talent DNA saya paksa Erik menjadi seperti saya gitu ya. Oke, bahkan malah Pak Ari juga opa ya kita menyebutnya, kakek ya, meminta Pak Ari untuk menjadi seorang tentara. Bapak saya dulu minta saya menjadi seorang dokter. Oke ya, dan Pak Ari ternyata bahagia menjadi seorang motivator dan penulis serta pengusaha dunia pendidikan. Alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Ari ya. Dan Bapak dan Ibu semuanya, tepuk tangan dulu dong yang meriah sekali lagi untuk kita semuanya. Terima kasih untuk bergabung setiap pagi dalam program kita Asmi Talent DNA. Bagi Bapak dan Ibu, sahabat semuanya yang ingin kemudian mengetahui 45 talentnya ya kan, full report 45 di depan sudah kami perlihatkan kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk melakukan atau mendapatkannya, karena banyak manfaatnya seperti yang didapatkan tadi oleh Hani, termasuk Bapak dan Ibu yang punya anak remaja
ya kan? Yang punya anak boleh pastikan untuk mendapatkan 45 full talent DNA ini. Bagi Bapak dan Ibu yang saya punya 10, kepengen dapat nih 45 reportnya, boleh Bapak dan Ibu top up. Dan bagaimana caranya? Maka silahkan Bapak dan Ibu semuanya menghubungi orang yang mengundang Bapak dan Ibu masuk ke dalam kelas kita, sesi kita. Namun bagi Bapak dan Ibu, saya kepengen lebih paham semuanya gitu kan. Nah, lebih mendalami lagi. Nah, Bapak dan Ibu boleh one-on-one coaching bersama dengan talent DNA coach kita. Dan berikut adalah investasinya, tentu Bapak dan Ibu. Lalu pertanyaannya bagaimana caranya? Nah, silahkan Bapak dan Ibu menghubungi orang yang mengundang Bapak dan Ibu semuanya hadir di dalam ruangan ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Dan jangan lupa ya, untuk tema kita untuk weekend ini adalah Happy Family with Talent DNA. Jadi pastikan ya weekend ini Anda bersama dengan keluarga Anda, mungkin dengan anak Anda, keluarga Anda untuk hadir setiap pagi. Ingat bahwa sesi pagi kita ini jam 5.30 sampai jam 6.30. Dan kita perlu juga mengetahui ya Bapak dan Ibu semuanya waktu yang nyaman nih. Ini kami masih ngecek waktu yang nyaman untuk Bapak dan Ibu kita lakukan Ask Me About Talent DNA ini ya. Jadi kami tampilkan polling di depan Bapak dan Ibu layar. Boleh silahkan dipilih terlebih dahulu ya. Bapak dan Ibu lebih available-nya di jam berapa gitu. Boleh silakan. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya yang sudah memberikan pollingnya. Mohon maaf lahir dan batin jikalau ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan. Bapak dan Ibu sehat selalu ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan perjalanan Bapak dan Ibu hari ini. Dan terima kasih Pak Ari sudah memberikan semangat setiap pagi kepada kita semuanya. Kepada Coach Pamela dan Mbak Hani, terima kasih, dan Bapak dan Ibu semuanya. Salam ya semuanya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.